Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Putri Anissa, mahasiswa pasca IAIN Parepare tahun 2024. Kali ini saya akan membahas tentang konsep desain media pembelajaran oleh Dick dan Carey. Konsep desain media pembelajaran Dick dan Carey memiliki 10 langkah-langkah khusus. Konsep yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan. Mengidentifikasi tujuan ini dimaksudkan untuk kita sebagai guru menentukan apa tujuan dari pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat sebuah model pembelajaran, pertama-tama kita harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah melakukan analisis instruksi. Melakukan analisis instruksi ini bertujuan untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, perilaku, atau karakter yang dibutuhkan oleh peserta didik dan mempengaruhi bentuk instruksional kita pada saat pembelajaran. Poin yang ketiga adalah analisis siswa dan lingkungan. Kita harus mengetahui di mana siswa berada pada saat pembelajaran dan untuk apa siswa belajar, digunakan untuk apa, ini akan mempengaruhi cara kita membuat desain pembelajaran. Selanjutnya adalah melakukan perumusan tujuan performance atau tujuan khusus. Ini tingkatnya lebih ke dalam daripada identifikasi tujuan instruksional. Setelah itu, kita akan melakukan pengembangan instrumen berdasarkan patokan. Jadi maksudnya adalah setelah tujuan khusus ini kita rumuskan, kita akan melakukan penilaian apakah tujuan yang kita rumuskan tadi ini berjalan sesuai dengan keinginan kita berdasarkan dengan patokan-patokan yang telah kita sediakan. Misalnya adalah seperti kata KBM. KBM misalnya 75% dari 100% pengetahuan dasar yang dimiliki oleh anak. Ketika sudah mencapai 75%, maka ini bisa dikatakan sukses dalam penangkapan materi pembelajaran. Mengembangkan strategi pembelajaran. Desainer harus memberikan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan dan umpan balik dan informasi kinerja dari siswa. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan dan memilih bahan ajar. Jadi setelah kita mengetahui tujuan kita, strategi mengajar kita, kemudian kita harus memilah bahan ajar yang akan kita gunakan dan media apa yang akan kita gunakan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran ini agar semaksimal mungkin tujuan pembelajaran ini terrealisasikan. Setelah itu, kita akan merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Penilaian formatif adalah penilaian untuk menentukan informasi seberapa baik siswa menangkap dan sampai sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Kita melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Setelah kita mengevaluasi tadi, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, di situ akan tertera bahwa kekurangan dari media pembelajaran kita seperti apa dan apa yang mesti kita ubah dan mesti kita ganti. Di situ akan terlihat dan kita akan mengubah atau mendesain kembali apa yang mesti diubah dalam strategi pembelajaran. Dan poin terakhir adalah merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Ini berbeda dengan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif ini betul-betul dikhususkan Dick dan Carey selaku pembentuk desain model Dick dan Carey ini, dan ini adalah evaluasi terakhir dari proses pembuatan desain media model Dick dan Carey. Apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari model-model pembelajaran? Jadi sebenarnya semua metode itu tujuannya sama, yaitu bagaimana caranya untuk mempermudah proses transfer ilmu kepada peserta didik. Namun dari model pembelajaran di Carey ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan instruksi
yang efektif. Jadi model ini membantu dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi instruksi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian kedua, yaitu adanya pendekatan sistematik. Nah, di mana model Pick and Carry ini memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi instruksional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan instruksi. Kemudian ketiga, tujuannya itu fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, di mana model ini menekankan pentingnya tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Nah, sehingga setiap komponen dari instruksi yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat itu adanya pengembangan berbasis data, di mana dengan menggunakan analisis kebutuhan dan evaluasi formatif serta sumatif, model ini memungkinkan pengembangan instruksi didasarkan pada data dan bukti nyata tentang kebutuhan dan kemajuan belajar peserta didik. Nah, kemudian tujuannya juga itu ya dari segi fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, model ini dapat diterapkan pada berbagai konteks pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan formal, pelatihan koprat maupun pembelajaran online. Jadi saya kira itu tujuan untuk metode atau model pembelajaran di Enkeri. Apa yang membedakan dengan model pembelajaran yang lain? Sebenarnya alasannya sudah disebutkan dalam kelebihan dan kekurangan. Kalau kita di Enkeri ini tidak seperti model yang lain. Kalau model yang lain seperti sebelum-sebelumnya melakukan revisi atau evaluasi itu berkali-kali, 2 sampai 3 kali atau bahkan lebih. Tetapi kalau di Enkeri ini hanya melakukan evaluasi 1 kali perbaikan. Evaluasi yang terakhir itu betul-betul sudah ending. Jadi sudah setelah evaluasi itu tidak ada lagi perbaikan. Jadi sudah dianggap model pembelajaran yang kita buat berdasarkan model seperti itu. Itu bedanya. Dan karena model di Enkeri ini sangat sederhana. Karena jelas juga rincian dari langkah-langkah yang diberikan. Dan telah dipaparkan tadi oleh Ibu Leni, tata cara bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan model pembelajaran di Enkeri ini sudah dijelaskan tahapan, bahkan dijelaskan teknik-tekniknya juga, metode-metode yang digunakan dalam model di Enkeri ini seperti apa. Jadi saya rasa ini sangat sederhana dan mudah kita gunakan dalam membangun atau mendesain model pembelajaran di sekolah masing-masing. Banyak kelebihan dan kekurangan dari kedua desain Pick and Carry. Baik, adapun kelebihan dari model Pick and Carry, yang pertama pada model Pick and Carry ini setiap langkah yang ada itu jelas dan mudah diikuti. Di mana langkah-langkah dalam model ini adalah langkah-langkah yang sederhana, bahwa berarti bahwa desain adalah arah dan cara berpikir kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Yang kedua, terorganisir, efisien dan efektif. Langkah-langkah yang diuraikan dalam setiap fase dari berbagai interpretasi sehingga setiap desainer melewati urutan yang sama. Kemudian kelebihan yang ketiga, bahwa meskipun secara bertahap ini adalah fase prosedural, akan tetapi model ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kekurangannya, tadi kekurangan yang mungkin Bapak disampaikan. Yang pertama ini, desain ini merupakan desain prosedural, artinya desain ini harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan, sehingga model desain pembelajaran dan teori terkesan kaku. Model desain ini juga desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Jadi tidak seperti model pembelajaran lain yang sedikit-sedikit ada revisi, tapi ini pembelajaran model desain ini dia memang mempersiapkan model yang betul-betul sudah kita sediakan tidak untuk diuji coba, tapi memang sedemikian rupa bisa disediakan untuk bisa dipakai langsung gitu. Karena di Enkeri menyediakan ruang perubahan atau evaluasi ini hanya sekali. Menanggapi pernyataannya Bu Nisa. Jadi saya cuma mau minta klarifikasi. Kalau model di Enkeri itu perlu diuji, kemudian divalidasi oleh ahli, pembimbing ahli, untuk kemudian nanti bisa diterapkan di kelas besar. Jadi perlu diuji. Jadi bagaimana ini Bu Anissa? Terima kasih atas tambahan dari Ibu. Jadi yang saya sampaikan adalah maksudnya tidak menyediakan ruang dan waktu kepada guru untuk menguji coba menguji coba dan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Maksudnya sebelum mengadakan tes formatif atau langkah melakukan tes tadi itu yang berdasarkan patokan juga, apa yang kita masukkan itu bukan lagi sesuatu yang sesuatu informasi yang masih di aba-aba, tetapi sesuatu informasi yang hampir keakuratannya itu
90% itu sesuai dengan informasi yang akan kita aplikasikan pada model Diktin Carry. Maksudnya adalah misalnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus sudah pasti kita rumuskan tujuan pembelajaran. Jadi bukan lagi tentang bagaimana kita mengada-ngada tentang apa yang merumuskan permasalahan tujuan, tetapi memang sudah ditentukan mau itu dari kurikulum atau ketentuan yang diterapkan di sekolah. Misalnya biasa kan dalam berbeda-beda sekolah biasanya memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda seperti itu. Oke Bapak Ibu, semoga penjelasan saya dapat dipahami. Semoga konsep model pembelajaran desain Diktin Carry ini menjadi salah satu acuan kita dalam membuat model pembelajaran untuk merancang suatu pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita ini lebih maksimal tentunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.